warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep penting dari teori Sigmund Freud, yaitu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme ini adalah cara otomatis yang digunakan oleh pikiran kita untuk mengatasi konflik dan tekanan emosional yang kita hadapi. Yuk kita bahas bagaimana mekanisme ini bekerja untuk melindungi diri kita dalam situasi yang sulit. Adapun Sigmund Freud sendiri adalah seorang neurolog asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Beliau lahir di Fribourg, Moravia, yang sekarang merupakan Republik Ceko. Freud menghabiskan sebagian besar hidupnya di Wina, di mana ia mengembangkan teori dan praktik psikoanalisis. Freud memperkenalkan beberapa konsep utama dalam psikologi, termasuk struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego, serta mekanisme pertahanan diri. Id adalah bagian dari kepribadian yang paling dasar dan impulsif, yang berarti id selalu menginginkan kepuasan segera dan tidak mempertimbangkan konsekuensi. Id berisi dorongan dasar seperti insting, kebutuhan fisik, dan keinginan seperti makan, minum, tidur, ataupun seks. Sedangkan ego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai penghubung antara id dan dunia nyata. Ia bekerja berdasarkan prinsip realitas dan mencoba untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan realistis. Ego adalah bagian yang membuat kita mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita. Ego bisa positif, juga bisa negatif. Yang terakhir ada superego. Superego adalah bagian kepribadian yang mewakili moral, aturan, dan nilai-nilai yang kita pelajari dari lingkungan, keluarga, dan budaya. Superego bekerja berdasarkan prinsip moral dan bertujuan untuk menjaga perilaku kita agar sesuai dengan standar yang ideal atau etika tertentu. Misalnya, ketika kamu sedang diet, tetapi melihat kue coklat di depanmu, id segera ingin memakannya untuk memuaskan keinginan tanpa peduli aturan. Sementara itu, superego mengingatkan bahwa makan kue akan melanggar komitmen diet dan tidak baik untuk kesehatan kita. Ego lalu menawarkan solusi kompromi seperti makan sedikit saja sebagai hadiah setelah diet berhasil. Di sini, ego membantu menyeimbangkan dorongan impulsif dari id dengan aturan moral dari superego. Mekanisme pertahanan ego bertujuan melindungi pikiran dari kecemasan atau tekanan yang berlebihan dengan cara mengelola konflik antara id, ego, dan superego. Saat seseorang menghadapi situasi atau perasaan yang terlalu sulit diterima, ego menggunakan mekanisme ini seperti penyangkalan, represi, atau rasionalisasi untuk mengurangi stres dan menjaga keseimbangan mental. Adapun mekanisme pertahanan ego adalah cara yang digunakan orang untuk melindungi diri dari rasa cemas dan stres. Diperkenalkan oleh Sigmund Freud, mekanisme ini membantu menyembunyikan atau memutarbalikkan kenyataan yang menyakitkan. Yang pertama adalah represi. Represi adalah mekanisme pertahanan di mana ego menekan atau menyembunyikan dorongan dan pengalaman yang tidak bisa diterima ke dalam alam bawah sadar. Ini bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ketika seseorang memiliki keinginan atau pengalaman yang menyakitkan, mereka mungkin tidak ingin mengingatnya atau menghadapinya, sehingga hal-hal tersebut disimpan di alam bawah sadar. Akibatnya, meskipun mereka tidak menyadarinya, perasaan atau keinginan tersebut tetap ada dan dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dan yang kedua adalah proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan ego di mana seseorang mengalihkan perasaan atau sifat yang negatif tidak ingin mereka akui pada diri sendiri kepada orang lain. Misalnya, jika seseorang merasa marah tetapi tidak ingin mengakui perasaan itu, mereka mungkin menuduh orang lain bahwa orang tersebutlah yang marah. Dengan cara ini, individu merasa lebih nyaman.
karena tidak harus menghadapi emosi atau sifat negatif yang ada dalam diri mereka sendiri. Proyeksi juga membantu melindungi ego dari kecemasan dengan memindahkan beban emosional ke orang lain. Dan yang ketiga adalah pengalihan. Pengalihan di sini yaitu melampiaskan sesuatu pada orang lain. Misalnya, ada seseorang yang dimarahi oleh bosnya, maka dia tidak akan melawan karena takut dipecat. Biasanya orang tersebut melampiaskan pada orang lain seperti anak dan istrinya. Yang selanjutnya yaitu ada rasionalisasi, yakni upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu dapat diterima dan masuk akal. Contohnya, seseorang yang gagal pada mata kuliah tertentu dan mengatakan kalau dia tidak berminat dan memang tidak fokus pada mata kuliah tersebut, padahal memang gagal dalam mata kuliah itu. Yang selanjutnya ada denial atau penyangkalan, yakni menyangkal fakta yang ada dengan memberikan fakta yang baru. Contohnya, ada sepasang kekasih yang suaminya meninggal. Yang dilakukan si perempuan adalah dia mengatakan suaminya tidak meninggal, tetapi hidup dalam dirinya. Itu namanya tidak menerima fakta. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu sublimasi atau sublimation, yakni mekanisme pertahanan diri ini terjadi pada saat seseorang melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat positif secara sosial untuk mengalihkan atau menggantikan perasaan tidak nyaman. Contohnya, seseorang mencari ketenangan dengan berolahraga tinju untuk melampiaskan amarahnya terhadap orang lain. Sebagai peran dalam kesehatan mental siswa, guru dan konselor harus memahami bahwa mekanisme pertahanan adalah reaksi alami terhadap stres dan kecemasan yang dialami oleh siswa, terutama dalam menghadapi tuntutan akademis atau sosial, dan serta penggunaan dalam konseling sekolah. Dalam sesi konseling, mekanisme pertahanan yang tidak disadari dapat diidentifikasi untuk membantu siswa menghadapi masalah secara lebih efektif. Misalnya, membantu siswa menyadari rasionalisasi yang mereka gunakan dalam menghadapi kegagalan, serta pentingnya penanganan yang tepat. Guru perlu berhati-hati saat menghadapi siswa yang menggunakan mekanisme pertahanan, agar tidak memicu reaksi lebih negatif. Misalnya, dengan memberi dukungan emosional saat siswa menolak atau menyangkal masalah yang mereka hadapi. Kritik terhadap mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada kesulitan dalam identifikasi. Karena mekanisme pertahanan bersifat tidak sadar, siswa mungkin sulit untuk menyadari dan mengubah perilaku mereka sendiri. Yang kedua, ada efek jangka panjang. Penggunaan mekanisme pertahanan yang berlebihan dapat menghambat perkembangan emosional dan kognitif siswa, sehingga penting untuk diatasi dalam jangka panjang melalui pendidikan emosional yang sehat. Itulah pembahasan kami mengenai mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism menurut Sigmund Freud. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.